Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kiamat merupakan salah satu rahasia Allah yang disembunyikan dari makhluknya, baik dari para nabi, rasul, malaikat, jin dan setan, serta manusia. Tak ada satupun yang mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi. Namun yang diketahui hanyalah hari kiamat pasti akan terjadi. Tak ada satupun manusia yang mampu bersembunyi dan menolak peristiwa besar ini yang menghancurkan seluruh jagat raya tanpa terkecuali. Semua makhluk akan dihancurkan dan tak ada yang tersisa. Yang tersisa hanyalah puing-puing yang tidak akan lagi berguna bagi kehidupan manusia. Kehidupan manusia selanjutnya akan berubah dan mereka akan memperhitungkan dan akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat selama hidup di alam dunia. Peristiwa hari kiamat adalah peristiwa besar yang tidak diketahui oleh siapapun. Namun ada tahapan dan ada tanda-tanda yang menjadi indikator bahwa hari kiamat sudah dekat ataupun hari kiamat akan segera tiba. Salah satu tanda hari kiamat datang adalah munculnya Dajjal yang akan mengajak umat manusia kepada kesesatan dan kepada kezaliman agar menjadi pengikutnya di neraka. Manusia yang mengikuti Dajjal akan tersesat dan akan menjadi sahabat ataupun teman Dajjal yang abadi di alam neraka. Mengingat semua tempat di muka bumi ini akan hancur pada hari kiamat, namun ada beberapa tempat yang disarankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak akan dilalui oleh Dajjal ataupun aman dari tempat Dajjal menyerukan keburukan kepada umat manusia. Berikut ini adalah 4 tempat yang dianjurkan untuk ditempati pada akhir zaman. Pertama, Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar manusia tinggal di Mekah dan Madinah karena kedua kota suci umat Islam ini akan terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam. Dua kota ini akan dijaga malaikat dari fitnah Dajjal pada akhir zaman nantinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir atau di luar kota Madinah serta Mekah. Lalu kota Madinah berguncanglah sebanyak 3 guncangan. Dan dari goncangan-goncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari kota Mekah dan Madinah. 2. Yaman. Negara kedua adalah Yaman, suatu negara yang memiliki banyak ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melebihkan negeri Yaman dibanding negeri lainnya setelah Mekah dan Madinah. Negeri Yaman bahkan mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Tuhannya. Nabi SAW pun menganjurkan negeri Yaman dihuni pada akhir zaman. Pada akhir zaman nanti umat Islam akan menjadi pasukan perang. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman. Dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam atau lembahnya. Karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban yang dinilai sahih oleh Al-Hakim dan
Al-Albani. Selain itu juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, penduduk Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling luluh hati dan paling lembut hati. Keimanan ada di Yaman dan hikmah ada di Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Negeri Syam. Tempat yang ketiga adalah negeri Syam, negeri yang termasuk yang disebut-sebut Rasulullah dan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri Syam dijaga oleh malaikat dan baik untuk dihuni pada akhir zaman. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang artinya, beruntunglah negeri Syam. Sahabat bertanya, mengapa? Nabi pun menjawab, malaikat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Selain itu juga ada riwayat yang artinya Dajjal datang dari arah timur. Ia menuju Madinah hingga berada di balik Uhud. Dia disambut oleh malaikat, maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sana ia dibinasakan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Adapun negeri Syam tersebut adalah merujuk tempat di Timur Tengah seperti Lebanon, Palestina, dan Suriah. Demikianlah 4 tempat yang aman dari fitnah Dajjal pada hari kiamat, sebagaimana yang disarankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.